Sallu ala Nabi Muhammad. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مصطفانا نورك الباهي أضاء رغم أنف الملحدين فيضه عام البقاع مرحبا يا مصطفانا نورك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hudwi qadrihi wa murrih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa syafi'i ummatihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdari amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Syahibal Bait sekaligus pengasuh pesantren ingkang sederhana menika Al-Mukarram panjenenganipun Mbah Kyai Wildan sekeluarga beserta santri-santri, tidak ketinggalan warga masyarakat desa mriki, daerah mriki, para kiai, dan yang pasti bolo-bolo alumnus pesantren Ki Ahmad Jalili Al-Falah Kediri lan ugi panjenenganipun Ibu Nyai Nurul Kiai Bianten Jayuli beserta putra kinasihipun. Kepareng matur suatu kehormatan, suatu kebahagiaan saya di hari ini ditakdir oleh Allah sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya nestoaken
timbalan panggilanipun Mbah Yai Wildan. Semogalah silaturahim pertemuan kita di hari ini membawa keberkahan. Semogalah Allah senantiasa memberi kita kehidupan di dunia ini thayyibah hasanah. Kita ini oleh Allah diberi kemampuan menjalani kehidupan di akhir zaman ini dengan mendapatkan piala tertinggi dari Allah. Nggih menika husnul khotimah. Amin. Nuwun sewu. Ini mumpung masih di bulan Syawal. Nuwun sewu. Tiada gading yang tidak tetap. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Kesempurnaan, keabadian hanya milik Allah saja. Artinya seperti yang dikatakan oleh Syekh Imam Ghazali, cintailah dunia dan isinya ini, anak istrimu, keluargamu, harta bendamu, dan semua yang ada di dunia dicintailah. Tapi pesan dari Syekh Imam Ghazali, ingat, cintailah mereka-mereka itu, jangan melebihi cintamu kepada Allah. Monggo ini kita garis bawahi. Saya ulangi lagi. Cintailah anak istrimu, keluargamu, harta bendamu, dan semua yang ada di dunia ini. Tetapi di dalam mencintai mereka itu, jangan melebihi cintamu kepada Allah. Penjabarannya, semisal kita punya suami atau istri, kita ini kan hanya sebatas sebagai status saja. Artinya, ini istri saya, ini suami, ini anak saya. Itu kan hanya status. Dalam artian suami, istri, anak, orang tua yang memiliki adalah Allah. Karena apa? Pada saatnya, entah nanti malam, esok atau lusa, kita pasti akan berpisah dengan mereka. Ini alasan Imam Ghazali. Makanya saya salah satu dari keluarga besar Kiai Ahmad Jayuli, yang kebetulan saya ini ditakdir tugas di luar. Salah satunya adalah meneruskan tugasnya Gusmi, ngomong umat yang di luar, khususnya mengajak hamba-hambanya Allah ini dekat dengan Allah lewat Quran dan Dzikrul Hobilin. Saya manusia biasa. Saya pastilah tidak lebih baik dari panjenengan. Saya punya banyak salah, saya punya banyak dosa. Walau mungkin secara lahiriah saya belum pernah bertemu dengan panjenengan. Dengan kerendahan hati saya menghaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebab ya nyuwun sewu nggih, nyuwun Bapak Ibu. Saya ingat daunnya Gusmi. Gusmi itu bisa dikatakan satu-satunya putra Kiai Ahmad Jayuli yang paling unik, paling antik. Karena memang sejak kecil sampai akhir hayatnya berkelana. Pulang ke keluarga, pulang ke pondok, pulang ke bapak ibunya setahun sekali, 2 tahun sekali. Begitu juga dengan istri, anak-anaknya paling ketemu cuma 1-2 tahun sekali. Gusmi itu pernah dawuh, dosa di antara dosa yang paling besar di alam semesta ini adalah dosa terhadap sesama manusia. Ini memang cepat saya pelajari, tapi memang betul. Ayo saya, kenapa Rasulullah itu dikatakan sebagai
sosok yang paling punya akhlak mulia di alam semesta ini. Salah satunya adalah Rasulullah itu satu kali saja tidak pernah mengecewakan manusia yang lain. Rasulullah itu sosok yang Masya Allah senantiasa membahagiakan orang lain, walau itu dengan orang kafir sekalipun. Itu yang kita belum bisa. Tidak pernah merendahkan, tidak pernah menghina siapapun juga. Salah satunya adalah Rasulullah itu ya. Tadi kan saya katakan tidak pernah mengecewakan orang lain. Contoh, Rasulullah itu dulu sepanjang hidup ada seseorang yang setiap hari selalu datang ke rumah Rasulullah dengan satu tujuan, minta sumbangan. Setiap hari dengan orang yang sama, entah itu alasan ini, alasan ini, alasan ini. Loh, anehnya satu kali saja Rasulullah tidak pernah mengecewakan dengan tidak pernah beridut sama tidak pernah. Bahkan Sayyidina Umar waktu sowan beliau tempuk bertemu dengan si tamu ini dan tahu apa tujuannya. Sayyidina Umar kan sosok yang memang hebat dan keras, langsung protes, ya Rasulullah, kamu seperti ini kenapa kok tetap selalu panjenengan ladeni, panjenengan turuti dan selalu panjenengan beri apa yang panjenengan minta, apa yang dia minta. Rasulullah menjawab, tamuku ini dia datang ke rumahku karena Allah mengizinkan. Seandainya Allah tidak berkehendak, orang ini tidak bisa nyampe di sini. Sosok yang tidak pernah mengecewakan orang lain. Lah kita nyuwun sewu. Semisal saya yang dibesarkan tahun 80, hidup di tengah-tengah jutaan manusia. Salah satu kekurangan kami adalah nyuwun sewu. Di Jawa Timur ada istilah maidu. Panjenengan piantun Banten Pandeglang paham tidak dengan istilah maidu? Maidu itu maaf selalu membicarakan keburukan orang, selalu membicarakan kejelekan orang dan lain-lain. Maidu. Ya itu kan katakanlah kan bisa dikatakan kebiasaan kami sehari-hari. Makanya tadi saya katakan ya, kita kalau mau jujur ya Allah, di tengah-tengah ini kesibukan akhir zaman, padat aktivitas, dosa-dosa kita itu banyak sekali Bapak Ibu. Dosa kepada Allah yang mungkin istri, suami, tetangga, keluarga tidak tahu. Sejak kita lahir sampai hari ini, sampai kita itu mati, kita melakukan maksiat yang mungkin hanya Allah yang tahu, sedangkan Allah Sang Maha Perekam. Pertama, semogalah dosa-dosa kita kepada Allah mulai kita lahir sampai kita mati, semogalah Allah paling mahfirah. Semogalah Allah menghapus segala dosa-dosa kita di dunia ini dan dosa-dosa bapak ibu kita, terutama yang sudah menjadi penghuni kubur. Semogalah Allah paling rahmat, paling mahfirah, dan tidak kalah pentingnya dosa-dosa kita terhadap sesama manusia. Monggo kita saling memaafkan. Kita manusia biasa. Nyun sewu, saya beri contoh seorang Gusmi. Gusmi itu ya Allah, di Jawa Timur ada sosok wali bin aulia asmanipun Yai Hamid Pasuruan. Yai Hamid Pasuruan sangat menghormati Gusmi. Ketika ditanya oleh Yai Ahmad Siddiq, Kiai, kenapa panjenengan menghormati Gusmi? Gusmi itu kakak seperguruanku Kiai. Ketika waktu itu ada orang bertanya pada Mbah Yai Dalhar Mbah Hamid Magelang, Jawa Tengah, dengan pertanyaan yang sama, Mbah Hamid menjawab, Allah menciptakan seorang Gusmi hanya 300 sekali dalam 300 tahun sekali Allah menciptakan seorang Gusmi. Di Jawa Barat ada sosok
yang namanya Mbah Yai Dimyati. Tahun 90 sering cuman Gusmi. Bahkan sekitar tahun 87-85 ada beberapa rombongan Tuan Mbah Yai Dimyati. Waktu itu ibunya juga masih ada, Mbah Dimyati ada. Sowan di Banten ini. Setelah bertemu di tamu-tamu matur kalau saya dari Kediri, langsung Mbah Dimyati itu bilang, Gusmi itu karena ketinggian kewaliannya, sepanjang hidup Allah menutupi kewaliannya. Kalau Gusmi meninggal dunia, barulah Allah akan membuka kewalian itu. Dalam artinya seorang Gusmi ya, Masya Allah, sosok yang sangat rendah hati Bapak Ibu. Tawaduk sangat Gusmi niku nggih, tawaduk sangat Bapak Ibu. Gusmi itu jauh dari kesombongan. Bertemu dengan siapa saja selalu mengatakan saya adalah orang yang hina. Bertemu dengan preman, orang nakal, selalu mengatakan dosa-dosa lebih banyak ketimbang dirimu. Dulu di selatan Desa Ploso ada desa namanya Desa Kranting, Desa Mayan, dengan Beso. Pertengahan antara Makam Gusmi dan Pondok Ploso ada desa namanya Desa Kranting. Pada tahun 80-an, pada saat itu ada sosok preman yang saat itu menjadi target Petrus dengan itu ingat. Dulu ada aktivitas di bawah komando pemerintah tapi tersembunyi. Saat itu membunuh orang-orang yang dikatakan orang-orang nakal yang mungkin tidak bermanfaat di dunia. Pada saat itu saking nakal itu, suatu hari Gusmi tahu orang itu sedang berjalan, lalu Gusmi ini berbisik orang sebelahnya, namanya kan Saifuddin. Itu namanya Saifuddin ya, nggih Gus, kamu tak kasih tahu ya, Saifuddin itu lebih baik ketimbang diriku. Itu Gusmi. Bahkan Yai Huda Jaluli dulu ketika waktu ngaji di pondok kan sering menceritakan Gusmi, Yai Huda Jaluli. Kadang-kadang itu di saat tengah-tengah ngaji Yai Huda itu dawuh begini, Gusmi itu memang secara lahiriah tidak pernah ngurusi pondok, tidak pernah ikut ngaji, tapi Gusmi itu punya tugas yang di luar akal manusia. Mulai dari semisal Pondok Al-Falah punya problema, hanya Gusmi yang bisa membereskannya. Dan Gusmi di samping tugasnya membudayakan Quran, mengajak orang itu senang dengan Quran, senang berzikir pada Allah, sambung dengan para wali dengan Fatihahnya. Gusmi itu punya tugas khusus niki betul nggih. Sokeh ikan daun niku Yai Huda Kolong Semanten. Gusmi itu tugas utamanya adalah di samping membenahi akhlak manusia hidupnya di luar pesantren. Setiap Allah itu akan menurunkan sebuah bencana di dunia ini. Insya Allah menawi konco-konco alim pondok-pondok ingkang sekitar tahun 90 nanti miren dawuh niki. Setiap Allah itu akan menurunkan bencana di bumi ini. Tugas Gusmi itu menadai, paham jenengan nggih, agar bencana ini tidak nyampe turun ke bumi, tidak sampai menghancurkan penghuni bumi ini. Dawuh Yai Huda tugasnya para wali. Terus nyuwun sewu, jangan dikira Rasulullah, para nabi itu untuk mendapat kemuliaan di akhirat, di dunia itu ongkang-ongkang, boten ngoten niku Bapak Ibu. Terus logikanya ya, kita itu kalau ingin bahagia di akhirat, otomatis kita harus siap sengsara dan siap berjuang di dunia ini. Tidak ada yang gratis untuk kebahagiaan di akhirat, termasuk para wali. Para wali punya tugas yang berat sekali Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, wali tingkat ini salah satu tugasnya adalah, tapi ini memang
bagi orang yang mempercayainya. Menadai bencana dari Allah agar tidak nyampe ke bumi, kan berat sekali. Makanya saya hari ini ngestokaken timbalan Mbah Yai Wildan dalam rangka silaturahim. Saya memperkenalkan diri sekaligus monggo panjenengan warga desa, warga Pandeglang ini, para alumni Ploso khususnya, panjenengan yang telah sukses munduh ilmu dari Kiai Jayuli, monggo panjenengan sempurnaaken istiqomah ngalap berkah amalya Gusmi dikul khofili manfaatipun kathah sanget bapak ibu kathah nyuwun sewu. Seperti kita ini setiap hari dikejar oleh kebutuhan hidup, mencari nafkah, mencari sandang pangan untuk keluarga. Ya Allah, kadang lancar, kadang tidak lancar. Kita ini punya tugas hidup di tengah-tengah masyarakat kadang. Yang senang dengan kita juga ada, yang tidak senang juga banyak. Kadang sehat, kadang juga sakit. Kadang gembira, kadang juga kita juga menangis. Kita sibuk membina rumah tangga agar rumah tangga itu terwujud sakinah mawaddah warahmah, dan juga tidak mudah. Kita punya tugas mendampingi suami, mendidik istri, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita yang ditakdir oleh Allah punya amanah anak. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Siapapun orang punya anak, pengen punya anak salih dan solihah, tapi kan untuk mempraktekkan ke situ kan tidak mudah. Saya di mana-mana mengatakan ya, monggo kita yang punya anak-anak di sekolah nih, di pondok nih, nyambut damel, terus orang tuanya jangan hanya ongkang-ongkang. Kalau istilah bahasa Jawi rumiyin, orang tua itu nirakati dengan segala cara, mulai dari puasa Senin Kemis, bangun di tengah malam sholat tahajud, memperbanyak sedekah. Salah satunya adalah dikul khofili. Niki panjenengan amalaken Mbah Yai, ajah tukum dikul khofili, barokallahu lakum. Panjenengan amalaken dikul khofili niki. Saya ijazahkan untuk panjenengan semuanya. Zikirnya bagus, mulai dari istighfar 100 kali, sholawat 300 kali, ada asmaul husna, ada doa robbana atina fid dunya hasanah, ada ayat kursi, dan tidak ketinggalan Fatihah untuk Rasulullah dan wali-wali kelas dunia. Artinya mulai dari Satu Kutub Al-Jalani, Robiyah Adawiyah, Syekh Jalaluddin Arabi dan lain-lain. Panjenengan amalaken jelas tegas gurunipun Kiai Hamim Jayuli Gusmi di antara putra-putra Kiai Ahmad Jayuli. Panjenengan amal, panjenengan istiqomah wonten pondok mriki Mbah Yai. Sebulan sekali napa seminggu sekali, santri-santri warga dipun ajak sedaya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Kita ini kan masih punya banyak tugas, kita masih banyak punya PR. Makanya saya kan jadi ditanya, Gus, saya amati panjenengan setiap paring fatwa, paring maldudul hasanah. Saya tidak pernah tahu panjenengan mengajak guyon, tidak pernah panjenengan mengajak jamaah untuk tertawa. Saya jawab, saya menghormati mereka para pendakwah, para mubalik yang katakanlah maaf di dalam ceramahnya itu banyak guyonnya. Saya menghormati mereka. Mereka tidak salah. Mungkin mereka punya prinsip sendiri di dalam mengomong umat, sering guyon dan lain-lain. Tapi kalau saya sendiri, maaf, pertama yang saya tunggu, yang saya jaga adalah kegiatan Quran. Akankah itu etis bila di tengah-tengah kegiatan Quran saya mengajak orang untuk tertawa? Itu pertama. Kedua,
Nuwun sewu Bapak Ibu nih. Apalagi kita yang sudah usia di atas 40 tahun. Ya Allah, apa yang kita tertawakan di dunia ini? Saya hanya ingat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ketika pada suatu hari sedang berjalan-jalan, terus di tengah jalan bertemu dengan sekelompok orang yang sedang guyon tertawa gembira. Didekati oleh Sayyidina Umar, ditanya begini, hei anda ini sedang tertawa gembira, apa yang kau tertawakan? Apa yang kau tertawakan? Langsung berdiam orang ini. Langsung saya kira dawuhnya ter. Seandainya kamu itu tahu bagaimana nasib orang tuamu di dalam kubur, seandainya kamu tahu, engkau pun juga akan seperti itu. Seandainya engkau tahu bagaimana nasibmu kelak. Jangan saya Bapak Ibu, belum lagi semisal kita yang punya anak. Ya Allah, kita akan hidup zaman seperti ini. Tahun 2004, zaman modern, zaman materialistis. Ada yang bilang kita hidup di zaman akhir. Makanya kan dulu Gusti pernah dawuh, alangkah bahagianya orang-orang yang hidup di zaman kakek nenek kita dulu. Karena mereka itu alasan Gusti ya. Karena mereka itu pada saat itu hidup yang bersahaja, makan seadanya, sandang seadanya, terus membina rumah tangga agar benar-benar tentrem sakinah. Ya, waktu itu masih muda, godaan masih belum banyak, mendidik anak benar-benar taksik gampil. Zaman sekarang Bapak Ibu, Honyon Sewu. Tadi kan saya katakan, saya kan sering kumpul orang banyak, tidak sedikit semisal curhat. Nuwun sewu Kiai, anak saya mondok 8 tahun. Harapan saya nyampe di rumah mereka menyenangkan hati orang tuanya. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Nyampe di rumah Gus, sholatnya sulit. Bila tidak diobrak-obrak tidak mau sholat. Ada seperti ini. Artinya panjenengan amalaken di Bilhobilin ini, salah satu tujuannya adalah nirakati anak-anak kita ingkang nyambut damel mugi-mugi dipun paringi berhasil, ingkang mondok mugi-mugi dipun paringi kerasan ilmu ingkang manfaat. Lajeng anak-anak kita niki sing paling penting. Semoga kalau kita sudah menjadi penghuni kubur, saya ulangi lagi, kita sebagai orang tua, kalau kelak kita sudah menjadi penghuni kubur, semogalah anak-anak kita ingkang kita tinggal wonten ing donya niki berakhlak mulia, mereka punya napa nggih pendirian untuk menjadi penyangga orang tuanya di akhirat nanti. Ini penting sangat. Nyuwun sewu, kesimpulannya kita harus merasa banyak dosa, banyak salah. Jangan sampai kita itu berbangga diri, saya seorang ahli ibadah, saya sudah cukup untuk bekal menuju akhir. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Oh, kita ini kan kepareng jujur nih, mau tidur 24 jam sampai menjelang tidur kembali. Nyuwun sewu, waktu-waktu kita kan lebih banyak untuk urusan keduniaan, sebagian besar. Termasuk saya sendiri. Bangun tidur, menjelang tidur kembali, dolanan HP dan lain-lain. Saya kan terus berpikir begini, kalau saya terus begini, bagaimana kalau saya menghadapi sakaratul maut? Kalau saya terus begini, bagaimana kalau saya di dalam kubur? Monggo, jalan terbaik untuk menyempurnakan di akhir zaman ini, kejawi jujur kangkang salawat dan syukur-syukur berjamaah. Lajeng ingkang kagungan pondok Ngopeni Santi Sarono saya dipun sempurnakan di Bilhobilin. Honyon sewu, ngeten nggih, Gusti ini kagungan
ajaran dekatilah orang yang dekat dengan Allah. Siapa itu? Para wali-walinya. Kalau namun saya hanya meyakini apa yang dikatakan oleh panjenengan pun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Setelah pada saat itu Wes Al-Qori itu sowan tapi boten pinanggih. Lajeng Wes Al-Qori itu ajeng pamitan kundur. Daleme kan wonten ing Yaman. Lah, sehari setelah Wes Al-Qori itu kundur, Rasulullah rawuh. Fatimah Tujarok matur, kemarin ada tamu namanya ini orangnya begini. Rasulullah dawuh mekaten, Uwais Al-Qarni diangkat oleh Allah menjadi kekasih Tuhan karena teramat sangat mencintai ibunya. Dan kelak di hari kiamat para wali-wali Allah termasuk Uwais Al-Qarni sebelum memasuki pintu surga. Jadi bidang itu di Indonesia ini ketika para wali, para solihin itu sebelum masuk surga Allah dawuh, hei Abdul Qadir Al-Jailani, misal, hei Sunan Wali Songo, berhentilah dulu, ajaklah semua santri-santri yang mencintaimu untuk masuk ke dalam surgaku dan aku mengizinkannya. Ini kan kalau yakin artosipun mugi-mugi berkah saking dikul hobi niki pesantren Adwan Bahya Widan niki mugi-mugi Allah paring ridho, mugi-mugi dipun paringi berkah, dipun paringi manfaat. Dumateng jenengan-jenengan khususnya santri pondok Ploso, berbahagialah panjenengan iki. Sekolah itu tasik nyakit ngelaku taksi alif. Taksi alif Mbah Jayuli biyen niku mboten katanya kula nyemrapi biyen kok nyemeng taksi alif nggih. Mbah Jayuli rupiah niku piyantun ingkang boten nate ninggalaken ngimami jamaah wonten masjid Kendal Wekdal. Mbah Jayuli niku kan pendel kan milih gerah-gerahan niku antawis tahun 70 sekawan gangsal milih gerah di Mbah Jayuli sampun kendel anginipun ngimami wonten masjid. Artinya panjenengan kagungan guru besar ingkang istiqomah sanget. Melampaui Mbah Jayuli niku tetep kula ngertos langsung nggih, boten katanya boten milih saking dalem pendopo niku. Ngantos menuju masjid tindak niku sami. Ngimami sujud gangsal wekdal berjamaah. Pesantrenipun sakipun tersakat oleh putra-putranipun Yai Nudin, Yai Huda, Yai Fuad, Yai Munif, Bunyai Badriyah. Saya malah dipontor sekali tutunan pondokipun semakin berkibar, semakin sukses. Berbahagialah panjenengan, berbahagialah panjenengan. Lajeng Mbah Jayuli kagungan putra ingkang antik utik asmanipun Gusmi, antik sangat Mas Gusmi niku. Lan memang boten pareng ditiru, boten pareng dicontoh Gusmi niki. Salah satunya adalah sepanjang hidup Gusmi niku boten nate mondok tekun ngaji, boten pareng ditiru. Tapi memang Gusmi kan Allah memberi kelebihan milih alif pun pinter ngaji, boten pareng ditiru. Kalau niku antawis tahun jajatan kepengker wonten Riau. Pinanggih alumni pondok Ploso tahun 60 itu dari lahir niku. Wonten Riau. Kamu cepuh, tidak bisa campur gitu. Biar itu cerita ngatur. Gus, saya teringat Gus, ketika mondok di Ploso, waktu itu kan saya kata-katakan di dalam Mbah Jayuli, minggu air, nyapu, bersihin dalam. Pada saat itu Gus, saya oleh Kiai Jayuli didol begini, kan saya sejak kemarin menghukum Gusmi di dalam kamar. Nah, Gusmi kan kecil kan memang boten nanti purun ngaji, boten nanti purun sekolah. 2 hari saya hukum nggak boleh keluar kamar. Coba sekarang kamu lihat, lah rumah-rumah kuno dulu kan pintunya kan kuncinya kan gede-gede macam niku nggih. Lah, sampai ingkang diputus Mbah Jayuli niku
melihat dari niki lubang kunci niki. Pada saat itu kan belum ada listrik Pondok Pelosok. Nah lucunya si santri melihat kamar Gusmi terang benderang, dan di situ Gusmi sedang ngaji kitab, ada yang nungguin. Dilaporkan kali Mbah Jayuni. Mbah Jayuni, pangapunten kok saya melihat keanehan wonten kamaripun putra panjenengan. Kamarnya bercahaya, putra jenengan sedang ngaji. Ini memang di luar nalar. Artinya santri-santri saking Pondok Pelosok niki mugi-mugi Allah paring ridho. Panjenengan mugi-mugi wonten akhirat derek Mbah Jayuni derek sak putra wayahipun. Lan panjenengan warga daerah Banten niki. Sekali lagi panjenengan amalaken dikul hobilin, semogalah menjadi penambah hati, kekuatan hati kita di dalam menjalani kehidupan ini. Alasan kuliku jelas deh, nyuwun sewu. Saya sendiri, Mbah Yai Wildan, panjenengan sepanjang hidup tidak akan pernah lepas yang namanya cobaan dunia ini. Itu pasti. Menungso biasa petani ngantos kiai cuma diuji oleh Allah. Siapapun orangnya itu, ya diuji ekonominya, rumah tangganya, kesehatannya. Intoliku ila abdi fasubu alaihi bala asobah fa inni hibu an asma asobah. Siapapun orangnya sampai akhir zaman akan diuji oleh Allah. Maksud saya, semogalah Ibu ini juga menjadi penambah hati, penghibur hati kita di dalam menjalani kehidupan ini. Semogalah kita ini hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Yang terakhir, sebagai manusia biasa, semogalah kita satu pun paling badan sehat, dimudahkan segala urusan, diberi panjang umur ingkang berkah manfaat. Semogalah cita-cita kita oleh Allah diberi sukses, berhasil dunia dan akhirat. Kita yang punya problema masalah keduniaan, semogalah Allah paling tuntas terkenal. Semogalah kita diberi kejayaan dunia dan akhirat. Mbah Yai Wildan, semoga panjenengan selalu sehat, panjang umur. Semogalah Allah paring ridho perjuangan panjenengan niki mengembangkan ilmu saking al-falah proso ila yaumil kiamah. Dan semogalah di Hobilin nanti benar-benar menjadi peredam kemarahan Allah. Artinya seandainya daerah Banten ini oleh Allah akan diturunkan sebuah bencana atau musibah, semoga Allah menunda atau membatalkannya, karena di sini ada banyak orang yang sedang berpikir pada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina wa turati adlulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salatul awliya al-mutaqaddimin. Wa man dzakarna asfa'ahu fi fatihatina wa man dzukira fi dzikri hawbina. Al-Fatihah. Ila hadrati Kiai Ahmad Jayuni. Kiai Zainuddin Jayuni wajau tadi ibunya Fatimah Jafar, ibunya binti Nasihat Rohimahullah. Wajau tadi ibunya Umi Karoro Rohimahullah. Al-Fatihah. Punyai Nabiroh, punyai Wahyu Fahidah, Pondok Pelosok Rohimahullah. Al-Fatihah. Syekhina wa murabbi wahina Kiai Hamid Jaduli Gusmi wajau jabihi punyai Lili Juyati Gusmi Rohimahullah. Al-Fatihah. Jamil Aulia secopoh al-makburi nabi hadi daerah, khususan Pangeran Jayakarta Habib Hussein
wa khususan Mbah Yai Dimyati rahimahullah. Al-Fatihah. Tiang cepat kita ingkang sampun situ, Bapak Ibu kita yang sudah dipanggil oleh Allah rahimahullah. Al-Fatihah. Khususan Mbah Haji Arya rahimahullah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kama artana la hawla wa la quwwata wa la walalna fawatna wa bakalna murana wa muskilatina ila hadudika wa la hadudika. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa bapak ibu kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, selamatkanlah dunia dan akhirat kami, mudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, an istabi mautatil ula wal wiladatis faniyah wa akhina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunya faniyah. Ya Allah, ya Allah, nyuwun datang panjenengan kami ini kekuatan, ketabahan, ketegaran, kesabaran menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Qiyam iman, istiqomah taat datang panjenengan bi husnul khatimah. Ya Allah, salimna min dulumati qulubina wa dari qulubina wa atnafi qulubina wa syi'ati qulubina. Ya Allah, nawwir qulubana bi nuri hidayatik nama nawatan addo bi nuri samtik. Ya Allah, mohon pada panjenengan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kami, ya Allah, anak-anak kami solih solihah, sukses di dunia, sukses di akhirah. Ya sahibal asma'id husna, ya sahibal asma'id husna, panjenengan pemilik kun fayakun. Kami hanyalah hamba-hamba yang lemah, yang kecil, yang hina, yang tiada punya daya kekuatan apa-apa. Ya Allah, ya Allah, kami hanya berharap maghfirah, rahmat dan ridho dari panjenengan. Berilah kami ini, masyarakat daerah Banten, masyarakat daerah Pandeglang, ya Allah, Mbah Yai Wildan sekeluarga santri-santri, penderek di Kulhobin, santri-santri di Ahmad Jaduli. Ya Allah, panjenengan takdir, panjenengan qadar, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, wilujeng di dunia, wilujeng di akhirat, bejo di dunia, bejo di akhirat, bahagia wa iyyakum tinggal di dunia wa yaumil qiyamah bil alamina innaka hamidun majid. Al-Fatihah.